Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Hari ini masih melanjutkan materi di bab 3 tentang bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana materi terdahulu, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaannya, kewenangannya, tugas dan fungsinya telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu apa saja badan atau lembaga yang keberadaannya, kewenangannya, tugas dan fungsinya telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Berikut ini lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaannya adalah seluruh anggota DPR dan DPD. Tugas dan kewenangannya diantaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden, memilih wakil presiden bila terjadi kekosongan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Berikutnya, lembaga presiden. Presiden dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan di bidang legislatif dan berkedudukan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Di bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama dalam menyusun undang-undang dan APBN. Sebagai kepala negara, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian sebagai kepala pemerintahan, tugasnya diantaranya adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemudian menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diantaranya adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Kemudian fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara melalui undang-undang. Serta fungsi pengawasan diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keanggotaannya dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama. Kemudian dipilih melalui pemilu dan jumlah anggota DPD tidak lebih sepertiga dari jumlah anggota DPR.
Tugas dan kewenangannya diantaranya mengajukan rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keanggotaannya, BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Susunan anggota BPK terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa jabatannya 5 tahun. Tugas dan kewenangannya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Tugas dan kewenangannya yaitu mengadili pada tingkat kasasi, ialah mengajukan perkara kepada Mahkamah Agung. Kemudian, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Keanggotaannya berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan komisi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Kewenangannya diantaranya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi. Keanggotaannya mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. 3 anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 anggota lain oleh Presiden. Kewenangannya diantaranya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga negara yang tadi sudah Ibu jelaskan. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis.
Nah, contohnya seperti hubungan antara lembaga MPR dengan DPR dan DPD. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD pada saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Begitu juga dengan lembaga lainnya, seperti DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. DPR dengan Presiden bekerja sama dalam hal merumuskan undang-undang dan termasuk undang-undang perumusan APBN. Kemudian juga bekerja sama dengan DPD membahas dan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait dengan otonomi. Lembaga-lembaga lainnya tentunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saling bekerja sama, baik itu dalam merumuskan, membahas, menetapkan, dan mengawasi bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk lebih melengkapi pemahaman kalian, kalian bisa baca buku paketnya dari halaman 77 sampai 89. Kemudian, untuk minggu depan, persiapkan juga untuk penilaian harian kedua. Materinya dari bab 3 tentang kedaulatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.